Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Muhammad Ibnul Amar dan hari ini saya akan menyampaikan review mengenai dua pemikiran tokoh intelektual muslim yakni Muhammad Abduh dan juga Muhammad Rashid Ridho. Nah, materi yang saya gunakan untuk melakukan review ini saya cantumkan di description box. Silahkan teman-teman lihat di bawah ini. Lalu, Muhammad Rashid Ridho dan Muhammad Abduh adalah dua tokoh intelektual muslim, dua orang filosof dan juga dua orang yang mengubah peradaban Islam pada abad 19 sampai dengan saat ini. Muhammad Abduh merupakan salah seorang tokoh intelektual muslim yang berasal dari Mesir, sedangkan Muhammad Rashid Ridho adalah tokoh intelektual muslim yang berasal dari Suriah. Keduanya merupakan guru dan seorang murid. Muhammad Abduh merupakan guru dari seorang Muhammad Rashid Ridho, dan juga Muhammad Rashid Ridho merupakan seorang murid dari Muhammad Abduh. Tidak hanya memberikan kritikan terhadap tradisi, adat, dan budaya pada masyarakat di mana mereka tinggal, tetapi Abduh dan Rashid Ridho merupakan dua sosok solutif yang mampu memberikan suatu afklarung atau pencerahan kepada masyarakat di mana mereka tinggal dan juga pada umumnya bagi masyarakat muslim di seluruh dunia. Kepekaan sosial terhadap lingkungan masyarakat mereka, bersikap kritis dan skeptis terhadap tradisi, adat, budaya, serta perkembangan zaman yang terjadi pada masa itu, disertai dengan kesadaran kritis, mampu melahirkan suatu gerakan menuju progresivitas yang mampu membangkitkan kembali nilai-nilai peradaban Islam. Abduh hadir dengan idenya mengenai perbaikan sistem pendidikan di Mesir yang dianggap olehnya kuno, ketinggalan zaman, dan tidak mampu memberikan kontribusi yang cukup nyata bagi kehidupan masyarakat Mesir yang saat itu sedang menghadapi hegemoni di dunia bangsa barat. Akal, logika, dan rasionalitas menjadi kunci utama untuk membangkitkan gairah peradaban Islam yang telah jauh tertinggal dari peradaban dunia bangsa barat kala itu, yakni di abad 19. Yap, gagasan tersebut merupakan suatu kunci untuk membangkitkan gairah peradaban Islam dan mengembalikan citra Islam sebagai agama yang mengedepankan rasionalitas dalam berpikir dan berkehidupan di dunia. Meskipun menurut saya pribadi, pemikiran Abduh cenderung liberal, tetapi Abduh tidak mudah begitu saja untuk mengadopsi pemikiran-pemikiran yang lahir dari bangsa barat. Karena dalam proses berpikirnya, Abduh tidak pernah meninggalkan Al-Quran dan Hadis sebagai pegangan dalam mengedepankan dan menggunakan akal pikiran sebagai manusia. Hal tersebut menunjukkan bahwa Abduh merupakan sosok yang kritis, adaptif, dan juga selektif terhadap perkembangan ilmu dan pengetahuan yang ada di dunia. Dalam pemikirannya mengenai politik, Abduh merupakan sosok yang mengedepankan demokrasi, karena dalam prinsip menggunakan akal, setiap manusia diberikan kebebasan untuk memilih jalan hidupnya masing-masing dalam kehidupan bermasyarakat dan juga bernegara. Sindiran Abduh yang begitu tersohor kepada kaum muslim saat itu, yakni, "Aku pergi ke barat, tetapi aku melihat Islam, walaupun mereka bukan muslim. Sedangkan aku pergi ke Arab, aku melihat muslim, tetapi aku tidak melihat Islam dalam diri mereka." Merupakan suatu tamparan yang keras bagi umat muslim pada saat itu karena hal tersebut menjadi kritikan yang tajam yang datang dari umat muslim sendiri. Menurut saya pribadi, hal tersebut tidak menjadi masalah karena sindiran yang diberikan oleh Muhammad Abduh menjadi suatu refleksi bagi umat muslim agar menjadi muslim yang benar-benar menjalankan ajaran-ajaran Islam sebagaimana mestinya. Di sisi lain, Ridho hadir dengan pemikirannya yang tidak jauh berbeda dengan Abduh, tetapi yang membedakannya bahwa saya merasa agak kurang puas sedikit dengan pemikiran Ridho, bahwa Ridho belum bisa mampu memberikan kepuasan bagi mereka-mereka yang sedang mencari jawaban atas hubungan antara logika dengan agama. Ridho terlihat seperti pasrah dan tidak bisa memiliki kemampuan untuk menjawab atau untuk menghubungkan kemampuan-kemampuan logika dalam kehidupan beragama. Berbeda dengan Abduh, dalam tafsir Ababil, bahkan Abduh cenderung, walaupun bersifat cenderung imajinatif, tetapi Abduh mencoba untuk menggunakan akal pikirannya
yang pada saat itu dianggap lebih masuk nalar dalam konteks kejadian saat pasukan Raja Abraham mengalami kekalahan ketika ingin menyerang Ka'bah. Meskipun Abduh memiliki penafsiran yang berbeda dengan kebanyakan ulama, bukan berarti Abduh menentang atau menolak akan keajaiban Tuhan mengenai mukjizat Tuhan terhadap kelahiran Nabi Muhammad. Tetapi Abduh lebih mengedepankan rasionalitas dan daya nalar manusia yang dianggap lebih mampu untuk sesuai dengan konteks saat itu. Pemikiran kedua tokoh intelektual Muslim tersebut menjadi nafas yang baru bagi kehidupan umat Islam. Bahkan nafas tersebut masih dapat dirasakan hingga saat ini dan dirasakan manfaatnya oleh umat Islam yang hidup di zaman sekarang. Abduh dan Ridho mengajarkan kepada kaum muslim untuk bersikap kritis, lalu menggunakan nalar dan logika karena Islam sendiri merupakan agama yang selalu mengedepankan rasionalitas. Sikap kritis dan selektif kedua tokoh intelektual Muslim tersebut dapat dijadikan teladan oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia dan juga mengingatkan kita sebagai seorang muslim agar terus mampu memberikan kontribusi yang nyata bagi kehidupan manusia, tentunya sesuai dengan ajaran-ajaran Islam yang ada di Al-Quran dan juga hadis. Jadi sekian teman-teman review yang dapat saya berikan terhadap pemikiran dua tokoh intelektual Muslim yaitu Muhammad Abduh dan juga Muhammad Rashid Ridha. Semoga dengan mempelajari kedua tokoh tersebut kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan terus semangat untuk menggapai cita-cita dan juga menggali ilmu pengetahuan yang lebih dalam karena ilmu pengetahuan itu merupakan suatu hal yang menjadi kunci utama untuk menuju peradaban manusia yang lebih baik lagi dan ke arah progresivitas. Sekian dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Goodbye. 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 Goodbye.